Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi Waalaikumsalam wa ashabihi ajma'in. warahmatullahi Amma ba'd. wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita melaksanakan manasik haji. Perlu kami sampaikan bahwa manasik ini adalah kenapa online? Ya karena ini kebetulan saya ada jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji yang langsung tanpa antri tahun ini, yaitu Mbak Panca yang tinggal di Jakarta. Ini sudah manasik yang ketiga dengan Mbak Panca, tapi biar ada temannya, saya share untuk juga bisa dari jamaah haji dari Muhammadiyah yang eh, berkenan untuk menambah ya wawasan pengetahuan tentang manasik haji ini. Saya yakin yang di Muhammadiyah, terutama di Muhammadiyah Kota Semarang itu sudah berkali-kali karena sudah 20-an kali lebih manasik dan sudah dua kali praktek manasik sehingga insya Allah sudah eh, menguasai insya Allah. Baik, untuk yang pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan yaitu manasik tentang prosesi perjalanan haji. Kemarin sudah disampaikan prosesi perjalanan haji dari awal, sejak dari rumah sampai berangkat, dan kemarin kita eh, sampaikan gelombang satu. Jadi dari tanah air ke Madinah terlebih dahulu. Nah, sudah di Madinah, apa yang harus dilakukan di Madinah, kemudian sudah eh, menuju ke Mekah dengan diawali mengambil mikot di Bir Ali, kemudian perjalanan menuju ke Mekah dan sudah melaksanakan ibadah umroh selesai, sudah tahalul dan menunggu saatnya untuk prosesi ibadah haji. Nah, sekarang kita akan mulai eh, sampaikan tentang prosesi ibadah hajinya atau yang sering disebut dengan armusna. Nah, ini pada saat sudah memasuki tanggal 7 Zulqa'dah, 7 Zulhijjah, maka prosesi ibadah haji dimulai. Nah, prosesi ibadah haji, sebelumnya kami sampaikan ini, prosesi ibadah haji yang akan dilakukan yaitu dimulai dari ikhram haji atau niat ikhram haji.
mikot haji adalah di tempat tinggal di mana jamaah berada. Ya, berarti mikot jamaah haji dari Indonesia ini nanti di hotel, di hotel Mekah atau di hotel transit untuk Mbak Panca, insya Allah nanti di sekitar eh, Sisah atau Raudhah dekat Mina. Nah, kemudian setelah niat ikhram haji, kemudian melaksanakan tarwiyah. Tarwiyah itu mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian setelah itu melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ya, mulai dari zuhur sampai maghrib. Setelah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah malam untuk mencari batu kerikil. Kemudian setelah mabit di Muzdalifah, kemudian mabit dan lempar jumroh di Mina, yaitu kembali ke tempat saat tarwiyah tadi. Tendanya sama, ya, yang ditempati pada saat tarwiyah nomor 2 ini. Nah, kemudian selama di Mina, paling tidak tanggal 10 sampai 12 Dzulhijjah, berarti 3 hari, dan ini disebut dengan nafar awal. Atau juga bisa sampai tanggal 13, berarti 4 hari. Dan ini disebut dengan nafar sani. Nah, setelah selesai mabit dan lempar jumroh di Mina, baik sampai tanggal 12 maupun sampai tanggal 13, maka kemudian eh, tawaf kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah dan tahalul sani. Nah, ini tahalul awal. Tahalul awal ini dilakukan pada saat tanggal 10 Zulhijjah setelah lempar jumroh Aqobah. Itu tahalul awal. Ditandai tahalul awal ini dengan mencukur rambut. Nah, kemudian setelah kembali eh, ke hotel di Mekah atau di hotel transit, maka kemudian melaksanakan tawaf ifadah, salah satu rukun haji, dan dengan selesainya tawaf ifadah yang terdiri dari tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim, kemudian sa'i antara Sofa Marwa 7 kali, maka dengan selesainya tawaf ifadah itu maka otomatis sudah tahalul sani. Tahalul sani tidak ditandai dengan mencukur rambut, tapi sudah otomatis, ya, halal, ya, tahalul sani. Jadi tahalul itu tidak mesti ditandai dengan mencukur rambut. Ya, tahalul itu bisa bermakna menghalal atau menghalalkan. Pada saat tahalul awal itu halal atau sudah bebas dari larangan-larangan ihram, tetapi masih ada yang belum boleh dilakukan, yaitu hubungan suami istri. Nah, tetapi setelah tahalul tsani, itu berarti menghalalkan yang tadi masih belum boleh, yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri sudah diperbolehkan kalau sudah melaksanakan tawaf ifadah. Nah, ini prosesi ibadah haji yang akan dilaksanakan, ya, oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah persiapan ikhram haji, yaitu pada tanggal 7 Zulhijjah.
bagi jamaah haji yang akan melaksanakan tarwiyah, maka tanggal 7 Zulhijjah itu sudah siap-siap untuk ikhram. Karena nanti pada tanggal 7 Zulhijjah malam, pada maghrib atau pada isya itu sudah berangkat menuju ke tenda di Mina untuk tarwiyah. Nah, persiapan ikhram haji itu apa yang perlu dilakukan selama di hotel? Yaitu diawali dengan mandi besar, mandi keramas. Meskipun tidak junub, tapi mandi besar atau mandi keramas. Kemudian memakai minyak wangi di badan, tidak boleh memakai minyak wangi di pakaian atau di kain ikhram. Kemudian juga kalau kukunya sudah panjang, maka dipotong kukunya biar nanti tidak terpotong pada saat prosesi ibadah haji. Karena ibadah haji itu membutuhkan waktu kurang lebih ya 4 atau 5 hari paling tidak. Eh, dengan tarwiyah ya berarti tanggal 7 sampai tanggal 13 ya berarti ya hampir 7 hari. Maka kuku perlu dipotong. Kemudian juga merapikan rambut, ya, memendekkan apa memotong janggut yang biar rapi, nanti tidak eh, tidak rontok, kumis juga mungkin juga perlu dipendekkan. Karena setelah itu baru memakai pakaian ikhram. Pakaian ikhram, bapak-bapak, 2 helai, hanya 2 helai saja, tidak ada yang lain. Kalau ibu-ibu, pakaian ikhramnya adalah eh, apa saja yang penting menutupi aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, setelah memakai pakaian ikhram, kemudian niat ikhram haji sebelum keluar hotel. Niat ikhram haji sebelum keluar hotel. Karena mikot jamaah haji itu adalah dari hotel di mana dia bertempat tinggal. Nah, ini persiapan haji. Nah, kemudian, nah ini antara lain ya, gambar-gambar waktu dulu. Bapak-bapak siap-siap untuk niat ikhram, ini pada pakai pakaian ikhram. Kemudian ini yang ibu-ibu juga. Nah, ini foto agak lama sehingga ini kamarnya masih agak apa aku masih agak kurang bagus. Beda dengan sekarang sudah standar hotel bintang 3 paling tidak. Nah, kemudian setelah niat ikhram, ya, sebelum keluar hotel, niat ikhram, yaitu dengan mengucapkan labbaika hajja. Labbaika hajja. Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Atau kadang juga ada yang melafalkan labbaikallahumma hajja. Nah, tapi kita cukup melafalkan labbaika hajja. Nah, setelah melafalkan baika hajja atau labbaika hajjan, maka berarti larangan-larangan ikhram harus mendapatkan perhatian. Jangan sampai melanggar larangan ikhram. Dan setelah melafalkan labbaika hajjan, kemudian memperbanyak membaca talbiyah. Membaca talbiyah bagi laki-laki disunahkan dengan bersuara agak keras, bagi wanita dengan bersuara pelan. Baik, mari kita baca talbiyah 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Nah, ini berangkat ke Mina, Tarwiyah, naik bis. Nah, ini penumpangnya di bis banyak ya sehingga berdesakan. Nah, ini kemudian sampai di Mina, ini Eh, tenda di Mina ya, pasang konsolnya. Pasang cepat sampai loh. sampai Jam di berapa loh? eh, sampai di Mina untuk Tarwiyah, mabit, yaitu berarti nginap 2 malam, yaitu malam tanggal 8 dan malam tanggal 9. Karena berangkatnya 7 malam 8. Sehingga nginepnya atau mabitnya 2 malam di Mina. Nah, ketika berada di Mina, sholat 5 waktu sesuai waktunya, tidak dijamak, tetapi yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat, tetapi tidak dijamak. Ini antara lain tenda di Mina. Nah, kemudian, nah ini tenda di Mina yang lama ini ya. Karena yang sekarang tenda di Mina itu pakai kasur. Semua jamaah haji pakai kasur tipis ya dan bantalnya. Tapi yang lain-lainnya ini sama. Ya, tenda di atasnya ini sama. Hanya yang di bawahnya ini sekarang pakai kasur. Nah, kemudian eh, setelah di Mina 2 malam, maka pada tanggal 9 Zulhijjah pagi setelah subuh, maka haji dibawa ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Jadi tanggal 9 pagi, ba'da sholat subuh, itu mulai diangkut menuju ke Arafah untuk melaksanakan prosesi wukuf. Nah, sebelumnya tadi di Mina apa yang dilakukan? Ya, saat tarwiyah itu ya dengan yang dilakukan tidak ada ibadah khusus, hanya yang dilakukan adalah memperbanyak talbiyah, ya, berzikir, beribadah, ya, baca Quran dan sebagainya. Tidak ada tidak ada ibadah khusus pada saat tarwiyah itu. Nah, kemudian tadi setelah tanggal 9 Dzulhijjah pagi diberangkatkan menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu wukufnya adalah ba'da zawal. Ba'da zawal itu adalah setelah tergelincirnya matahari atau atau waktu duhur sampai maghrib atau sampai tenggelam matahari. Nah, prosesi wukuf yaitu diawali dengan khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf, kemudian melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak kosor takdim. Ya, jamak kosor takdim berarti duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur dan dilaksanakan 2 rakaat sholat duhur dan 2 rakaat sholat asar. Jadi diawali dengan khutbah, setelah khutbah melaksanakan sholat jamak kosor takdim duhur dan asar. Setelah selesai sholat jamak duhur dan asar, kemudian dilanjutkan dengan berzikir dan berdoa sampai waktu maghrib. Ingat, ini waktu wukuf itu mulai duhur sampai maghrib, dan pada saat wukuf itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karenanya maka antara duhur sampai maghrib jangan disia-siakan. Jangan dipakai tidur, tetapi digunakan untuk berzikir dan berdoa. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah membanggakan
orang yang wukuf di Arafah ini kepada para malaikatnya. Ini di Arafah, prosesi wukuf, tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai khutbah, khutbah wukuf, kemudian adzan untuk sholat jamak, duhur dan asar, jamak takdim, qashar. Setelah adzan, kemudian langsung iqomah untuk sholat duhur 2 rakaat. Setelah sholat duhur 2 rakaat, kemudian iqomah lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Nah, selesai sholat asar 2 rakaat, kemudian dilanjutkan berdoa dan berzikir. Berzikir atau berzikir dan berdoa. Perbanyaklah berzikir dan berdoa. Dan bacaan zikir yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat wukuf yaitu bacaan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah bacaan yang banyak dibaca oleh Rasulullah pada saat wukuf di Arafah. Kemudian, nah ini pemandangan di sekitar Arafah. Nah, kemudian setelah maghrib, maka kemudian jamaah mulai diberangkatkan menuju ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah malam setelah maghrib. Nah, mabit di Musdalifah yaitu waktunya maghrib sampai tengah malam. Nah, setelah tengah malam diberangkatkan menuju ke Mina. Tetapi prakteknya ya setelah tengah malam diberangkatkan itu pengalaman kemarin 2023 itu agak kredit sehingga sampai jam ya sampai siang sampai jam 2 ya jam 3 bahkan itu baru jamaah baru bisa sampai di tenda di Mina ya saking ya kredit dan haji pertama setelah pandemi COVID yang 100% tahun 2022 sudah dilaksanakan, tetapi hanya eh, sekitar 60% atau 50% lebih sedikit. Nah, 2023 itu sudah normal, sudah 100%. Bahkan ada kuota tambahan. Nah, sehingga agak kredit. Nah, sekarang ini persiapannya, tahun ini persiapannya sudah lebih lama, sehingga insya Allah nanti bisa lebih lebih baik lagi. Amin. Nah, jadi mabit di Musdalifah, yaitu untuk mencari batu kerikil. Kegiatan utamanya apa? Kegiatan utamanya yaitu ya hanya memperbanyak talbiyah lagi, berzikir, dan terutama adalah mencari kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Nah, paling tidak 7 batu kerikil dan paling banyak butuh sekitar 72 batu kerikil atau 70 batu kerikil. Dan untuk batu kerikil ini sekarang sudah disiapkan oleh oleh apa pemerintah Saudi, kerajaan Saudi dan sudah mendapatkan masing-masing jamaah itu sudah mendapatkan 1 kantong kerikil. Nah, setelah mabit di Muzdalifah, yaitu setelah maghrib sampai tengah malam, karena setelah tengah malam diberangkatkan menuju ke Mina, ya, kembali ke Mina untuk mabit dan lempar jumroh. Jadi berangkat menuju ke Mina, jamaah haji itu mulai diberangkatkan yaitu setelah tengah malam. Dan nanti Bapak Ibu dapat tendanya di mana, ya nanti ikut saja oleh eh, eh, kalau yang kloter ya kloter, kalau yang Mbak Panca nanti ikut travel eh, yang akan membawa. Ya, jadi mabit
Dan lempar jumroh di Mina itu mulai tanggal 10 sampai 12 atau tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 sampai 12 disebut nafar awal. Nafar itu adalah kelompok. Kemudian awal itu adalah ya pertama. Jadi kelompok awal, kelompok yang pertama yang meninggalkan Mina. Atau bisa juga tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Itu disebut nafar sani atau kelompok kedua kelompok yang meninggalkan Mina. Hanya saja yang perlu diperhatikan, kalau mau nafar awal, maka tanggal 12 Dzulhijjah pada saat matahari tenggelam atau pada saat waktu sholat maghrib, maka harus sudah keluar dari kawasan Mina. Ya. Jadi sekali lagi, kalau mau nafar awal, maka pada tanggal 12 Dzulhijjah saat matahari tenggelam harus sudah keluar dari Mina. Kalau masih maghrib atau matahari tenggelam kok belum bisa keluar dari kawasan Mina, maka harus melanjutkan mabit atau menginap di Mina dan melempar jumroh pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Nah, ini kawasan Jamarot ya, ini yang saya yang ada tiga atau ini adalah Jamarotnya. Yang putih-putih ini adalah tenda-tenda di kawasan Mina. Dan jamaah haji Indonesia tendanya itu ada di balik bukit ini. Ada di balik bukit ini. Sehingga jamaah haji Indonesia yang berada di balik bukit ini paling tidak ya sekitar 3,5 itu yang paling dekat untuk ke Jamarot, 3,5 kilometer. Nah, untuk ke Jamarot dari balik bukit ini, dari balik gunung ini adalah melewati terowongan yang menembus bukit. Jadi lewat terowongan sehingga ya mengurangi atau tidak panas kalau siang hari. Nah, kemudian Pak, tata cara lempar jumroh, ya, tata cara lempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, masih berpakaian ihram, waktu afdol lempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu waktu duha. Hanya saja jamaah haji Indonesia biasanya tidak diperbolehkan untuk melempar jumroh pada pagi hari atau pada waktu duha itu. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumroh akobah hanya hanya satu jamarot saja, yaitu akobah atau yang paling jauh dari tenda jamaah haji Indonesia. Tata cara melempar jumroh yaitu dengan melempar satu persatu batu kerikil sebanyak 7 kali dan setiap lemparan membaca takbir. Allahu Akbar atau Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, membaca takbir. Allahu Akbar setiap lemparan. Jadi melempar ya, jangan diucal, jangan ya, melempar dari atas. Orang Jawa ya melempar ya melempar dari atas, tidak nguncal ke. Nah, setelah 7 kali melempar Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar 7 kali, maka kemudian mengambil tempat yang agak minggir biar tidak berdesak-desakan dan tidak tertabrak oleh jamaah yang lain, yaitu untuk berdoa. Ya. Jadi setelah lempar jumroh akobah,
pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kemudian berdoa menghadap ke arah Ka'bah atau mengharap ke arah kiblat dengan mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian sambil membaca doa, paling tidak membaca doa Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzanban maghfura wa sa'yam mashkura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian setelah lempar jumroh akobah dan berdoa ini, maka kemudian sudah bisa tahalul atau memotong rambut dan disebut tahalul awal. Ya. Jadi memotong rambut seperti ini, ya. Untuk ibu-ibu kalau untuk laki-laki dipotong oleh sesama laki-laki, kemudian untuk ibu-ibu, untuk wanita dipotong oleh suaminya atau oleh sesama wanita. Caranya tangannya dimasukkan ke dalam kerudung agar jangan terlihat apa rambutnya. Kira-kira dipotong sepanjang satu ruas jari. Atau juga bisa mencukur rambutnya. Mencukur itu ya semuanya dicukur rambut. Boleh dengan pendek, dipendekkan, boleh dengan gundul. Tetapi dicukur semuanya. Nah inilah yang disebut dengan muhalliqin. Mukhalikin itu adalah mencukur rambut. Nah, ketika Rasulullah berdoa, Allahumma arham al-mukhalliqin atau lil mukhalliqin, maka kemudian sahabat ada yang bertanya, bagaimana kalau yang hanya memotong? Maka Rasulullah kemudian mendoakan juga wal muqassirin. Muqassirin itu adalah memotong. Mukhalliqin itu adalah mencukur. Kalau mencukur itu berarti semua rambut dicukur. Rata maksudnya, dicukur rata. Bisa 1 senti, bisa dicukur gundul. Kalau memotong hanya dipotong sedikit, ya seperti misalnya sepanjang ujung seruas jari misalnya. Nah, dengan selesainya tahalul awal ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sudah bisa berganti pakaian biasa. Ya. Kembali ke Mina. Kalau yang mau cukur gundul bagi bapak-bapak ya bisa seperti ini ya. Pada cukur gundul. Nah, inilah yang lebih afdal seperti ini yang mencukur ya. Mencukur gundul ini insya Allah lebih afdal daripada yang hanya memotong sedikit rambut saja. Hanya saja Bapak Ibu Bapak-bapak kalau mau cukur gundul maka 9313 ya, siapa? cukur gundul dulu baru lepas ikhram. Jangan sudah lepas ikhram baru cukur gundul. 9311 Ini tidak mendapatkan Idul Fitri. afdolnya tahalul. Satu lagi. Nah, kemudian kembali di Mina setelah lempar jumrah Aqobah, ya tahalul sudah, tahalul awal. Kemudian di Mina ya mabit, ya istirahat, berzikir. Nah, tadi pada saat berangkat menuju ke Jamarot untuk lempar jumroh Aqobah, maka masih tetap talbiyah. Ya, masih tetap talbiyah terus. Sejak niat ikhram haji sampai akan lempar jumroh Aqobah, ini masih membaca talbiyah terus. Nah, talbiyah berhenti setelah sampai di Jamarot Aqobah dan akan lempar jumroh. Itu sudah tahalul apa membaca talbiyahnya berhenti atau selesai. Nah, kemudian setelah tahalul, maka yang dibaca adalah dengan membaca takbir atau takbiran. Sudah tidak membaca talbiyah lagi. Jadi membaca talbiyahnya sudah selesai pada saat akan lempar jumroh akobah. Setelah lempar jumroh akobah, kemudian tahalul awal, maka kemudian bacaan berganti menjadi takbir
atau membaca takbiran. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Saya mohon ini maaf, contoh tenda laki-laki yang dulu ya. Ini tenda perempuan di Mina. Nah, ini ini posisinya rapi terkait karena dengan ini mau sholat. Nah, nanti selama di Mina penarikan di tenda data itu sholat hasil ya. Ini parkiran dulu belum pribadi ada kasurnya sehingga lebih enak untuk kami mengatur memiliki shopnya. sur Nah, sekarang ini salah satu memastikan satu sisi agar dari membuat nyaman untuk tidur, tapi tarif satu sisi Bapak kalau Ibunya untuk dibuat sholat ini agak agak melanjutkan sulit parkiran dengan ada masih kasur ada itu. beberapa eh, Nah, kemudian item pada kehadiran yang tanggal salah gitu. Jadi 11 kalaupun besok kami tarik, kalau malam ini ya, belum pada dibayar, tanggal 11 maka nah kemudian datanya yang tetap tidak bisa ketarik. Misalkan contoh ya, contoh ya pada tanggal 11 Oh, Dzulhijjah maka kemudian melaksanakan lempar jumroh tiga tiga jumroh atau tiga jamarot yaitu jumroh ula, jumroh wusto dan jumroh akobah. Jumroh ula ini disebut juga dengan eh, little jamarot, wusto ini adalah middle jamarot, akobah ini adalah big jamarot. Kalau nanti tulisannya di sana gitu, nggak ada ula, wusto itu nggak ada. Yang ada adalah eh, apa? Eh, big apa little jamarot ya dengan bahasa Inggris bahasa Arabnya juga ada sih kemudian middle jamarot dan big jamarot. Nah ini urut dari kedatangan jamaah haji Indonesia dari tenda jamaah haji Indonesia itu urut mulai dari ula wusto dan akobah. Nah sehingga tadi pada saat tanggal 10 Dzulhijjah saat hanya lempar jumrah akobah itu sudah melewati jamarot ula dan wusto baru eh, menuju apa baru ke akobah ini. Ini urut. Nah, tanggal 11 Dzulhijjah lempar jumroh ula wusto akobah. Waktu afdolnya adalah waktu siang hari ba'da sholat duhur. Tetapi lagi-lagi jamaah haji Indonesia itu dilarang untuk melempar di waktu yang afdol itu karena sangat berdesakan, karena berisiko. Nah, tata cara lempar jumroh pada tanggal 11 Dzulhijjah, yaitu ketika sudah sampai di Jamarot Ula, maka melempar jumroh 7 kali, ya, masing-masing lemparan satu kerikil sebanyak 7 kali, dan masing-masing lempar dengan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah melempar 7 kali, maka kemudian minggir mencari tempat untuk berdoa menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangan, ya seperti orang berdoa gitu. Dan memang berdoa ya, mengangkat kedua tangan, menghadap ke Ka'bah. Menghadapnya ke Ka'bah itu kalau di tempat Jamarot itu agak serong ke kiri, ya, agak serong ke kiri, itu ke arah dari arah Ula, Wusto, Akobah itu agak serong ke kiri, itu sudah menghadap ke arah Ka'bah. Membaca doa yaitu paling tidak membaca Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzanban maghfura wa sa'yam mashkura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selesai berdoa kemudian melanjutkan menuju ke wusto untuk lempar jumroh juga yang di tengah atau yang wusto apa lempar jumroh wusto. 7 kali juga lemparan. Nah, setelah melempar 7 kali, kemudian minggir lagi, mencari tempat yang aman untuk berdoa menghadap ke arah Ka'bah. Yang dibaca sama dengan yang diulah tadi. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzanban maghfura wa sa'yam mashkura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Atau bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Ketika diulang, ketika di wusta, ini berdoa menghadap ke arah Ka'bah. Paling tidak membaca itu tadi. Nah, setelah berdoa kemudian menuju ke Aqobah. Melempar lagi 7 kali. Lemparan, setiap lemparan membaca takbir. Nah, di Aqobah setelah lempar maka tidak berdoa. Ingat ya, di Aqobah pada tanggal 11 Dzulhijjah ini setelah melempar jumroh di Aqobah tidak berdoa. Yang berdoa hanya di Ula dan Wusto. Jadi setelah lempar jumroh yang ketiga Aqobah maka kemudian langsung kembali ke tenda di Mina. Jadi lempar apa berdoanya di Aqobah itu hanya pada saat tanggal 10 Dzulhijjah tadi. Pada tanggal 11 tidak di Aqobah tidak berdoa. Begitu juga nanti pada tanggal 12 dan atau 13. Nah, kembali ke hotel lagi. Nah, setelah kembali ke hotel, maaf, kembali ke tenda di Mina untuk beristirahat. Nah, kemudian menunggu tanggal 12 Dzulhijjah. Setelah tanggal 12 Dzulhijjah, maka kemudian berdoa apa? eh, Kembali lempar jumroh 3 kali, ya, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah. Tata caranya sama dengan pada tanggal 11 Dzulhijjah. Yaitu lempar 7 kali di di Ula, setelah lempar berdoa menghadap Ka'bah, kemudian melanjutkan ke Wusto, melempar 7 kali, setelah melempar berdoa menghadap Ka'bah, kemudian menuju ke Aqobah, lempar 7 kali, tetapi di Aqobah tidak berdoa. Ya, jadi sama dengan pada tanggal 11. Nah, tanggal 12 setelah itu kemudian kembali ke tenda lagi di Mina. Nah, bagi yang mau nafar awal, maka pada tanggal 12 ini kembali ke ke apa ke hotel. Kembali ke hotel di Mina. Di apa di maktab di Mekah. Tetapi tadi catatannya bagi yang mau ngambil nafar awal, maka sebelum maghrib atau pada saat matahari tenggelam harus sudah berada di luar kawasan Mina. Kalau waktu maghrib belum bisa keluar dari kawasan Mina, maka harus melanjutkan mabit atau bermalam di Mina dan melempar jumroh pada tanggal 13 Dzulhijjah. Lempar jumroh pada tanggal 13 Dzulhijjah sama dengan yang dilakukan pada tanggal 11, 12, yaitu lempar jumrah lempar jumroh ula, kemudian berdoa, dilanjut lempar jumroh wusto, kemudian berdoa menghadap Ka'bah, dan dilanjut melempar jumroh akobah, tidak berdoa. Nah, kemudian setelah itu kembali ke tenda lagi dan bersiap-siap untuk kembali ke hotel di Mekah. Nah, pada saat hari Nahr tersebut, ya, atau hari Tasyrik, hari Nahr itu hari-hari penyembelian, maka eh, afdolnya yaitu menyembelih hewan dam, yaitu dam nusuk, karena melaksanakan ibadah haji tamattu. Setiap yang melaksanakan ibadah haji tamattu, maka harus membayar dam atau harus menyembelih hewan, yaitu paling tidak menyembelih kambing. Nah, ini contoh pada tempat-tempat untuk penyembelihan hewan dam. Dan ini dilakukan pada saat hari Nahr. Nah, kemudian tadi setelah selesai mabit di Mina dan lempar jumroh, baik
sampai tanggal 12 maupun sampai tanggal 13, kemudian kembali ke hotel di Mekah. Nah, kemudian setelah cukup istirahat, maka kemudian melaksanakan tawaf ifadah ya, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu salah satu rukun haji. Tata caranya tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali tawaf ya, seperti yang dilakukan pada saat umroh, dimulai dari rukun Hajar Aswad dan berakhir di rukun Hajar Aswad. Tata caranya kemarin sudah kami sampaikan. Kemudian setelah tawaf, kemudian sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selesai sholat kemudian berdoa. Nah, selesai berdoa, kalau bisa sih kembali ke Multazam untuk berdoa di situ. Tetapi ini sulit atau tidak bisa sulit untuk dilakukan. Nah, setelah sholat sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim dan berdoa, maka kemudian minum air zam-zam karena habis tawaf ya mungkin haus dan persiapan untuk melaksanakan sa'i. Minum air zam-zam itu bukan rangkaian ibadah ya, ini hanya untuk biar lebih segar lagi. Nah, setelah itu menuju ke sofa untuk melaksanakan sa'i, yaitu perjalanan antara sofa dan marwah sebanyak 7 kali. Tata caranya sa'i kemarin juga sudah kita sampaikan. Maka selanjutnya ya setelah sa'i maka otomatis selesai dan disebut dengan tahalul sani. Tidak ya, apa ini tidak ditandai dengan motong rambut. Nah, jadi ini dengan selesainya tawaf ifadah yang terdiri dari tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim, minum air zam-zam dan sa'i, maka secara otomatis sudah tahalul tsani atau tidak potong atau tidak cukur rambut. Selanjutnya kembali ke hotel menunggu untuk diberangkatkan ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah karena ini tadi kita menggunakan gelombang 1 ya sudah ke Madinah. Tetapi sebelum meninggalkan Mekah ya ketika akan pulang maka apa melakukan tawaf wada. Jadi atau tawaf pamitan. Tata cara tawaf wada atau tawaf pamitan, tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan Mekah, yaitu terdiri dari tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim, dan tanpa sa'i. Ya, sholat sunnah. Jadi setiap tawaf, selesai tawaf, itu diakhiri dengan sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Jadi tawaf wada itu tidak pakai sa'i. Nah, setelah selesai sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim, maka kemudian berdoa, yaitu seperti dalam buku, apa saja contoh-contoh doa tawaf wada. Ya, ya meminta agar diberikan iman, Islam, istiqomah, husnul khotimah, ya. Kemudian keluarga, anak-anak semuanya didoakan dan juga memohon kepada Allah agar bisa kembali ke tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, kemudian selesai tawaf wada berarti kemudian meninggalkan kota Mekah, perjalanan menuju ke Jeddah, kemudian
Ini di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kemudian kembali ke tanah air. Ya, tiba di bandara, baik di Jakarta maupun di Solo, nah kemudian kembali ke rumah masing-masing. Nah, demikian prosesi ibadah haji selesai, sudah sampai di rumah kembali. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk prosesi perjalanan ibadah haji ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Mbak Panca? Iya Pak, makanya untuk yang pembayaran dam nusuknya itu Ya, harus per orang atau bisa langsung kolektif gitu Pak. ya, Jadi berbarengan gitu loh. ya nanti biasanya sudah dikoordinir oleh travel. Ini Mbak Panca ini ya nanti kan yang memberangkatkan ini karena bukan bukan haji reguler, maka nanti ya apa dikoordinir oleh dari pihak travel dia mutawifnya atau TL-nya. Kalau yang haji reguler itu khususnya yang KBIH Muhammadiyah Kota Semarang ini dikoordinir oleh KBI apa pembimbingnya melalui karom masing-masing, kemudian dikumpulkan jadi satu dan kemudian diserahkan, disetorkan kepada perwakilan yang akan membantu untuk pengurusan dan penyembelian pembelian dan penyembelian hewan dam ini. Nah, nanti juga sama yang Mbak Pansa nanti juga akan dikoordinir oleh TL-nya. Lano korban tapi dam lusuk. Iya, jadi nanti akan dikoordinir, akan dikumpulkan juga. Dan nanti insya Allah bayarnya nanti di sana ketika sudah di sana. Ini untuk yang KBH Muhammadiyah berapa? Sudah ada informasi berapa nih Pak? Ibu? Dam itu kan karena kamu harus membayar dam untuk kurban. Ya, baik. Masih ada lagi Mbak Panca? Sementara cukup sih Pak. Makasih Ya, Pak. ya baik. Eh, ini sedikit saya tambahkan untuk tambahan wawasan juga ya untuk apa hal-hal yang terjadi pada di apa di saat di tanah suci yaitu ada namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah itu adalah sujud ketika ada imam membaca ayat sajdah. Ya, ini bacaannya seperti ini ya. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basaruhu bi khaulihi wa quwwati. Ini adalah bacaan sujud tilawah. Tetapi kalau tidak hafal atau belum hafal maka boleh membaca bacaan sujud ya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la enggak apa-apa atau subhanaka Allah wa bihamdika Allah magfirli itu juga boleh. Tapi kalau hafal ini dibaca lebih bagus ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basaruhu bi haulihi wa quwwati. Atau juga bacaan yang lain ini menurut apa? Menurut riwayat yang lain sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaan sujud tilawah yang riwayat yang lain. Nah, kemudian nanti ketika di sana setiap habis sholat
fardu hampir ya, hampir selesai sholat fardu itu ada sholat jenazah. Oleh karenanya maka ini ada tata cara dan bacaan sholat jenazah. Ada 4 takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir ketiga membaca doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa badilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ini yang lengkap panjang. Tapi kalau belum hafal ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini juga insya Allah sudah cukup. Hu ini kalau eh, jenazahnya satu dan laki-laki. Kalau perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau lebih dari satu, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan seterusnya. Nah, setelah takbir keempat, kemudian membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ini kalau jamaahnya laki-laki. Kalau wanita, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Bisa ditambahi dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian salam. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa setelah takbir keempat itu langsung salam. Ya. Setelah takbir keempat langsung salam. Nah, bacaan doa Allahumma la tahrimna ajroha, Allahumma la tahrimna ajrohu, dan seterusnya ini dibaca di setelah takbir ketiga, yaitu setelah membaca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ini. Langsung membaca Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ada yang menyebutkan seperti itu. Baik, saya kira ini untuk tambahannya. Saya kira cukup. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Sampai di sini, mudah-mudahan nanti perjalanan ibadah haji, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dengan baik, dan bisa meraih haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Saya tutup nggih.